kita perlu punya program juga. Program bagaimana kita menginisiasi bahasa kedua bangsa serumpun termasuk nanti Brunei dalam event-event ilmiah internasional. Kita sudah tempo hari bersama Malaysia juga, kita gunakan bahasa Indonesia di dalam event internasional, fully bahasa Indonesia dan Melayu, tak ada bahasa Inggris. Dan ini harus terus kita mulai. Sering dianggap sebagai salah satu wilayah yang paling cepat berkembang di dunia, ASEAN sering disebut-sebut sebagai pesaing potensial bagi Uni Eropa. Para ahli memberikan kredibilitas pada pandangan ini, tidak terpengaruh oleh perbedaan jumlah negara anggota ASEAN memiliki 10, sedangkan Uni Eropa memiliki 27 negara anggota. Faktor kunci yang memperkuat perspektif ini adalah populasi ASEAN, yang melebihi 600 juta, dibandingkan dengan populasi Uni Eropa, yang berjumlah 448 juta dan populasi yang juga menua. Pada dasarnya, prospek cerah ASEAN didorong oleh populasinya yang berkembang, dan posisi geopolitik yang strategis. Terutama ketika ASEAN naik sebagai kekuatan ekonomi berikutnya. Tetapi mari kita pahami lebih baik lagi melalui video ini. Sebelum kita mulai, mari kita pahami secara singkat apa itu ASEAN dan Uni Eropa. ASEAN adalah organisasi regional yang terdiri dari 10 negara Asia Tenggara, yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Didirikan pada tahun 1967, ASEAN bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan stabilitas regional di antara negara-negara anggotanya. Di sisi lain, Uni Eropa adalah sebuah persatuan politik dan ekonomi dari 27 negara Eropa. Didirikan pada tahun 1993 dengan penandatanganan Perjanjian Maastricht, tujuan Uni Eropa termasuk mempromosikan perdamaian, membentuk pasar tunggal, dan mendorong kohesi ekonomi, sosial, dan teritorial di antara negara-negara anggotanya. Pertama, mari kita lihat aspek ekonomi ASEAN dan Uni Eropa. Dalam hal PDB nominal, Uni Eropa adalah ekonomi terbesar kedua di dunia, dengan PDB gabungan sekitar 15,2 triliun US dollar pada tahun 2021. Sementara itu, PDB gabungan ASEAN sekitar 3,2 triliun US dollar pada tahun yang sama, menjadikannya ekonomi terbesar kelima di dunia. Jelas, ada kesenjangan yang cukup besar antara keduanya dalam hal ukuran ekonomi. Namun, ASEAN telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan PDB tahunan sekitar 5% antara tahun 2000 dan 2020. Pertumbuhan ini didorong oleh faktor-faktor seperti peningkatan investasi langsung asing, kelas menengah yang berkembang, dan konsumsi domestik yang kuat. Jika ASEAN dapat mempertahankan lintasan pertumbuhannya saat ini, itu bisa menjadi kekuatan ekonomi global yang signifikan, meskipun untuk mencapai ukuran Uni Eropa akan memerlukan waktu. Satu faktor penting yang membedakan Uni Eropa dari ASEAN adalah tingkat integrasi ekonomi. Uni Eropa memiliki pasar tunggal, yang memungkinkan pergerakan bebas barang, jasa, modal, dan orang di antara negara-negara anggotanya. Integrasi ini telah meningkatkan perdagangan dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. ASEAN, di sisi lain, telah membuat langkah menuju integrasi ekonomi, melalui inisiatif seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, atau AEC, yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi di wilayah tersebut. Namun, tingkat integrasi masih jauh dari Uni Eropa, dengan hambatan perdagangan, investasi, dan mobilitas tenaga kerja yang masih ada. Integrasi terbatas ini bisa menghambat kemampuan ASEAN untuk mencapai skala ekonomi dan pengaruh seperti Uni Eropa.
Sekarang mari kita bahas aspek politik dan sosial ASEAN dan Uni Eropa. Satu perbedaan signifikan antara kedua organisasi adalah tingkat integrasi politik. Uni Eropa memiliki struktur politik yang sangat berkembang, dengan institusi seperti Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Eropa yang memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di seluruh wilayah. Selain itu, Uni Eropa memiliki mata uang bersama, Euro, yang semakin memperkuat ikatan ekonomi dan politiknya. Sebaliknya, ASEAN memiliki struktur politik yang lebih terbatas, yang ditandai dengan prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara-negara anggotanya. Prinsip ini memungkinkan tingkat kedaulatan dan independensi nasional yang tinggi, tetapi juga berarti bahwa proses pengambilan keputusan ASEAN sering berbasis konsensus, yang dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan yang lambat dan tidak efisien. Selain itu, sistem politik dan ideologi negara-negara anggota ASEAN sangat beragam, mulai dari demokrasi hingga rezim otoriter, yang semakin mempersulit upaya integrasi regional. Kaulah seluruh cinta bagiku, yang selalu menenteramkan perasaanku. Bukan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku, yang sanggup menghidupkan segala gerakku. Secara sosial, Uni Eropa dan ASEAN juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Uni Eropa telah membuat kemajuan substansial dalam mempromosikan kohesi sosial dan harmonisasi kebijakan sosial di antara negara-negara anggotanya. Misalnya, warga negara Uni Eropa memiliki hak untuk tinggal, bekerja, dan belajar di negara Uni Eropa manapun, tanpa memerlukan visa atau izin kerja. Selain itu, Uni Eropa telah memberlakukan berbagai regulasi untuk melindungi hak pekerja, memastikan kesetaraan gender, dan mempromosikan inklusi sosial. Sebaliknya, ASEAN menghadapi tantangan sosial yang signifikan, seperti ketimpangan pendapatan, isu-isu hak asasi manusia, dan kesenjangan dalam pendidikan dan layanan kesehatan. Sementara ASEAN telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah ini melalui berbagai inisiatif sosial. Kemajuan telah melambat, dan wilayah ini masih menghadapi kesenjangan sosial dan pembangunan yang cukup besar. Keanekaragaman budaya, bahasa, dan agama di wilayah ini juga menambah tantangan dalam integrasi sosial. Jadi, bisakah ASEAN menjadi sebesar dan berpengaruh seperti Uni Eropa? Meskipun ASEAN telah membuat kemajuan yang mengesankan dalam pertumbuhan ekonomi dan kerjasama regional, beberapa faktor dapat menghambat kemampuannya untuk mencapai tingkat integrasi dan pengaruh seperti Uni Eropa. Yang pertama adalah integrasi ekonomi yang terbatas. Meskipun ASEAN telah membuat kemajuan menuju penciptaan pasar tunggal, hambatan signifikan terhadap perdagangan, investasi, dan mobilitas tenaga kerja masih ada. Mengatasi hambatan-hambatan ini akan menjadi kunci bagi ASEAN untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi ekonominya. Kedua, ada juga yang disebut dengan keanekaragaman politik dan integrasi politik yang terbatas. Sistem politik yang beragam di ASEAN, dan komitmennya terhadap non-intervensi dalam urusan internal negara anggotanya, dapat menghambat pengembangan struktur politik yang lebih kohesif, dan proses pengambilan keputusan. Ketiga, ada juga tantangan sosial dan ketimpangan. Mengatasi kesenjangan sosial dan pembangunan di antara negara-negara anggotanya, akan sangat penting bagi ASEAN untuk mempromosikan kohesi sosial, dan harmoni dalam wilayah tersebut. Akhirnya, keanekaragaman budaya, bahasa, dan agama juga merupakan faktor kunci. Keanekaragaman yang luas dalam ASEAN, dapat membuat sulit untuk mengembangkan identitas bersama, dan memupuk rasa persatuan di antara negara-negara anggotanya. Meskipun mungkin sulit bagi ASEAN untuk mencapai tingkat integrasi dan pengaruh seperti Uni Eropa, organisasi ini tidak diragukan lagi memiliki potensi untuk menjadi pemain global yang signifikan. Dengan terus mempromosikan pertumbuhan ekonomi, stabilitas regional, dan pembangunan sosial,
ASEAN dapat memperkuat posisinya dalam komunitas internasional dan berkontribusi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Antara air dan Jakarta kita jatuh cinta. Antara air dan Jakarta kisah cinta 3 malam kan ku ingat selamanya. Saat kita melihat ke masa depan, penting untuk mempertimbangkan potensi jalur ekonomi baik Uni Eropa maupun ASEAN. Kedua organisasi ini menghadapi tantangan dan peluang yang berbeda, yang tentunya akan membentuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan mereka dalam beberapa dekade mendatang. Bagi Uni Eropa, salah satu tantangan terbesar adalah mengatasi ketimpangan ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Meskipun Uni Eropa telah membuat kemajuan dalam mempromosikan konvergensi ekonomi, beberapa wilayah, terutama di Eropa Selatan dan Timur, terus tertinggal dibandingkan dengan tetangga mereka yang lebih makmur. Selain itu, Uni Eropa menghadapi populasi yang menua, yang dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja, sistem kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Uni Eropa perlu fokus pada promosi inovasi, peningkatan produktivitas, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah. Tantangan lain yang dihadapi Uni Eropa adalah ketidakpastian seputar Brexit, dan dampak jangka panjangnya terhadap ekonomi Eropa. Inggris adalah salah satu ekonomi terbesar di Uni Eropa, dan kepergiannya telah membuat blok ini bergulat dengan pertanyaan tentang hubungan perdagangan masa depannya, stabilitas keuangan, dan kohesi politik. Meskipun Uni Eropa telah menunjukkan ketahanan dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, sangat penting bagi blok ini untuk terus bekerja menuju integrasi dan kerjasama yang lebih besar, untuk memastikan kesuksesan ekonomi jangka panjangnya. Di sisi lain, prospek ekonomi masa depan ASEAN tampak lebih optimis. Dengan populasi yang tumbuh pesat, kelas menengah yang berkembang, dan urbanisasi yang meningkat, wilayah ini siap untuk pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Populasi muda dan dinamis ASEAN menawarkan keuntungan yang jelas dibandingkan dengan populasi menua di banyak negara ekonomi maju, termasuk Uni Eropa. Pembagian demografis ini dapat memberikan dorongan signifikan bagi tenaga kerja wilayah ini, pasar konsumen, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, ASEAN telah mencapai kemajuan signifikan dalam mengintegrasikan ekonominya dengan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau EMEA, atau AEC, pada tahun 2015. EMEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi, yang memfasilitasi pergerakan bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil di seluruh wilayah. Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, EMEA memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN, dan daya tariknya bagi investor asing. Namun, ASEAN juga menghadapi tantangan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Wilayah ini harus mengatasi masalah-masalah kritis, seperti ketimpangan pendapatan, keberlanjutan lingkungan, dan kebutuhan pengembangan infrastruktur. Selain itu, ASEAN harus terus memperkuat integrasi dan kerja sama ekonominya, di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan ketegangan geopolitik. Sebagai kesimpulan, meskipun tidak mungkin ASEAN akan menjadi sebesar dan berpengaruh seperti Uni Eropa dalam waktu dekat, organisasi ini masih memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam ekonomi dan geopolitik global. Perjalanan menuju integrasi dan pengaruh yang lebih besar adalah perjalanan panjang, dan ASEAN perlu mengatasi tantangan ekonomi, politik, dan sosialnya untuk sepenuhnya mewujudkan potensinya. Meskipun demikian, kemajuan yang telah dicapai sejauh ini sangat menjanjikan, dan dengan upaya dan kolaborasi yang terus-menerus, ASEAN dapat menjadi pemain yang lebih menonjol di panggung dunia.
Kamus Bahasa Melayu Nusantara, atau Melayu Indonesia, disusun oleh tim pakar bahasa dari pemerintah Indonesia, Kerajaan Malaysia, dan Kerajaan Brunei Darussalam, yang tergabung dalam MABIM, Majelis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia. Juga didukung oleh Majelis Bahasa Melayu Singapura sebagai peninjau. Di samping itu, Kamus Bahasa Melayu Nusantara, atau Melayu Indonesia, juga menyerap kata-kata dari bahasa Melayu Thailand Selatan, Melayu Filipina Selatan, Melayu Champa Kamboja, Melayu Myanmar, Melayu Laos, Melayu Vietnam. Ayo bantu like, komen dan share video ini, juga jangan lupa subscribe channel Bahasa dan Budaya ASEAN atau BABA, dalam rangka memperkuat kebersamaan bangsa-bangsa ASEAN dan menyambut kejayaan masyarakat ekonomi ASEAN atau EMEA. Negara-negara ASEAN harus akur, supaya ekonomi makmur. Terima kasih.